Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasa Fiera dari Program Studi Fisioterapi UI Angkatan 23 dengan NPM 23062371016. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Durasi Berdiri di Transportasi Umum terhadap Risiko Kejadian Low Back Pain. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu transportasi umum yang paling diminati oleh masyarakat Jabodetabek adalah KRL. Jakarta, KAI Komuter mendata rekor volume tertinggi sepanjang tahun 2024, tepatnya pada hari Senin 1 Juli 2024, dengan volume pengguna tertinggi yaitu 1.137.772 orang. Hal tersebut melebihi 9% dibandingkan pada tanggal 1 April 2024 yang hanya mencapai volume penumpang sebanyak 1.042.066 orang. Hal ini akan semakin memperbesar jumlah penumpang yang tidak kebagian mendapatkan bangku sehingga harus berdiri di dalam kereta. Nah, kalau hal ini terjadi tuh, maka seseorang akan mengalami low back pain. Nah, sebenarnya apa sih low back pain itu? Low back pain adalah perasaan nyeri atau rasa tidak nyaman pada area nyeri punggung bawah, mulai dari bawah kosta sampai lipatan bawah bokong. Presentasi nyeri punggung bawah NPB di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun dapat diperkirakan penderita NPB di Indonesia berada di kisaran 7,8% sampai 37% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Prevalensi low back pain terdapat 59,25% pada tahun 2016. Nah, otot yang digunakan untuk mempertahankan posisi tegak pada saat berdiri secara terus-menerus akan terasa tegang dan mengakibatkan rasa pegal. Sementara tubuh hanya dapat mentolerir posisi berdiri dalam jangka waktu hanya selama 20 menit. Jika melebihi batas tersebut, perlahan-lahan akan timbul rasa kurang nyaman di area punggung bawah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama adalah bagaimana sebaran durasi berdiri pada pengguna transportasi umum. Yang kedua, apa pengaruh antara durasi berdiri di transportasi umum dengan kejadian low back pain pada pengguna transportasi umum. Lalu, seberapa efektivitas dari exercise spinal hygiene untuk meredakan low back pain. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu mengetahui pengaruh durasi berdiri di transportasi umum pada kejadian low back pain. Tujuan khususnya yaitu yang pertama adalah mengetahui sebaran durasi berdiri pada pengguna transportasi umum. Yang kedua, menganalisis pengaruh durasi berdiri dan kejadian low back pain pada pengguna transportasi umum. Dan yang terakhir adalah menganalisis efektivitas dari exercise spinal hygiene. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah hasil pengujian teori yang dilakukan dalam penelitian ini akan membuktikan dan menguatkan teori sebelumnya mengenai pengaruh antara durasi berdiri di transportasi umum dengan kejadian low back pain. Lalu manfaat praktisnya itu bagi penulis adalah memperkaya wawasan tentang pengaruh durasi berdiri di transportasi umum dengan kejadian low back pain. Lalu bagi pengguna transportasi umum tentunya mendapatkan pengetahuan mengenai dampak dari panjangnya durasi berdiri terhadap low back pain. Nah, selain itu pengguna transportasi umum juga dapat teredukasi bagaimana cara mengobati risiko dari low back pain. Selanjutnya ini adalah kerangka teori yang telah saya buat, yaitu pengertian dari low back pain sendiri yaitu merupakan perasaan nyeri atau rasa tidak nyaman pada area punggung bawah, mulai dari bawah kosta sampai lipatan. Lalu jenis dari low back pain itu ada yang akut, subakut, dan kronik. Terus penyebabnya itu kebiasaan duduk atau berdiri dalam waktu lama, aktivitas berat, gerakan berulang, dan trauma. Tanda dan gejalanya ialah nyeri tumpul atau tajam di area punggung bawah, kekakuan otot di sekitar punggung, dan kesulitan untuk berdiri tegak atau duduk dalam waktu lama. Nah, dari yang penyebab ini yang saya kotakan berwarna biru, ini akan saya teliti, yaitu terutama di berdirinya. Lalu di sini saya juga meneliti bagian rata-rata durasi yang menyebabkan LBP, lalu exercise penanganan dari LBP itu, yaitu ada trunk rotation,
child pose, cat cow exercise, hamstring stretch, yang ini yang merupakan yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yaitu exercise dari spinal hygiene. Lalu akan nanti melakukan evaluasi juga, dan tujuannya itu mengurangi nyeri dan memperbaiki postur. Nah, tempat dan waktu penelitian itu, tempatnya itu adalah di program studi fisioterapi Fakultas Vokasi UI Depok. Lalu waktu penelitiannya adalah dalam rentang waktu selama 1 bulan untuk pengambilan data dari setiap sampel yang ada, dari setiap responden yang ada. Itu data dimulai dari tanggal 8 April 2025 sampai 7 Mei 2025. Nah, variabel penelitian itu, Nah, variabel penelitiannya yang saya pakai adalah ada 2, ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu sendiri yaitu ada durasi berdiri di transportasi umum. Jadi di sini saya mengetahui seberapa durasi berdiri yang di transportasi umum dari setiap responden saya. Lalu yang kedua ada variabel terikat, yaitu di sini saya mengumpulkan data skala nyeri pinggang bawah sebelum dan setelah melakukan exercise spinal hygiene. Jenis data penelitian saya itu adalah jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan pendekatan longitudinal research. Penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok. Populasi yang saya pakai adalah mahasiswa fisioterapi UI aktif. Sampelnya adalah mahasiswa fisioterapi UI yang pulang pergi menggunakan transportasi umum dengan target 30 responden yang sesuai dengan kriteria yang telah saya tetapkan, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi berikut. Kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa fisioterapi UI yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian ini adalah yang pertama kriteria inklusi, yaitu yang pertama responden yang menggunakan transportasi umum untuk perjalanan pulang pergi ke kampus, yaitu seperti Transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan lain sebagainya. Yang kedua, responden secara rutin menggunakan transportasi umum, minimal 3 kali dalam seminggu. Responden tidak menggunakan jenis tas lain kecuali ransel. Responden menggunakan sepatu flat caps atau sneakers. Responden yaitu dengan stasiun atau halte awal sampai akhir minimal waktu tempuhnya itu 30 menit. Responden tidak memiliki riwayat medis yang diketahui dapat mempengaruhi punggung bawah, misalnya herniasi diskus, skoliosis, atau penyakit degeneratif tulang belakang. Dan yang terakhir, responden kooperatif dan konsisten mengisi kuesioner setiap habis melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Lalu kriteria eksklusinya itu pasien tidak kooperatif, responden memiliki sebelumnya responden tidak kooperatif, responden memiliki riwayat medis yang berhubungan dengan punggung bawah, kehamilan, responden yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi persepsi nyeri atau kondisi otot skeletal. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Berikut adalah kerangka konsep yang saya gunakan, yaitu data yang akan saya ambil atau variabel yang saya akan ambil yaitu adalah dari faktor pasiennya sendiri, yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas fisiknya dalam sehari-hari, frekuensi olahraga dalam seminggu. Kenapa saya menggunakan ini? Karena tentunya aktivitas fisik maupun latihan olahraga tentunya akan berpengaruh terhadap kejadian dari low back pain itu sendiri. Terus faktor penyebab low back pain yaitu durasi berdiri dalam jangka waktu lama yang akan saya teliti. Lalu exercise spinal hygiene itu ini yang dimana nanti dari setiap respondennya akan melakukan
4 exercise ini setelah dari perjalanan transportasi umum. Nah, kotak-kotak yang saya birukan yang akan diteliti. Itu selanjutnya itu variabel yang akan diteliti adalah rata-rata durasi berdiri pada individu hingga merasakan low back pain dan seberapa efektif keempat exercise tersebut, yaitu exercise spinal hygiene tersebut untuk mengurangi LBP. Lalu di sini semakin lama berdiri maka intensitas LBP akan semakin naik. Exercise spinal hygiene efektif dalam mengurangi nyeri akibat LBP. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon disampaikan Ibu Cicil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.